Sebangkar jula-jula Seksi batu manikan di pacoket sama di kotam dia mengingatnya Sebangkar jula-jula Sebangkar jula-jula Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api Honke 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 riro, honke jome riro, honke 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 riro, honke jome riro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Asri Agustin, NPM 21901081 316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh stres kerja terhadap kreativitas pada tenaga kerja dengan analisis unsur 5C, yakni untuk memenuhi tugas perilaku organisasi. Slide yang pertama, 1. Tujuan dari mengetahui stres kerja dan kreativitas. Stres adalah hasil dari hubungan sosial sedemikian rupa sehingga seseorang dapat mengalami tekanan karena orang-orang di lingkaran sosialnya. Yang kedua, kreativitas tenaga kerja adalah kemampuan seniman dalam melahirkan karyanya yang berbeda dengan karya yang sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan kreativitas tenaga kerja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang stres kerja. Stres adalah hasil dari hubungan sosial sedemikian rupa sehingga seseorang dapat mengalami tekanan karena orang-orang di lingkaran sosialnya. Seseorang dapat mengalami stres terutama ketika dia menganggap ancaman bahaya dari lingkungan sosialnya. Stres memiliki hasil negatif dan positif. Stres biasanya merupakan respon terhadap bahaya. Hampir semua orang setuju bahwa stres kerja diakibatkan oleh interaksi pekerja dan kondisi-kondisi pekerjaan
NIOS, National Institute for Occupational and Health. Berdasarkan pengalaman dan riset yang dilakukan bahwa kondisi kerja adalah merupakan peran utama penyebab stres kerja. Kondisi-kondisi kerja yang dapat mendorong ke arah stres kerja diantaranya lingkungan sosial, misalkan hubungan antar teman, sifat kepemimpinan yang kaku, budaya, beban kerja, dan permasalahan keluarga. Lingkungan kerja fisik yang dapat menimbulkan stres kerja adalah kerumunan, kebisingan, polusi, penerangan, dan ergonomi. Soil 2015 menyatakan stres dapat menimbulkan perubahan perilaku yang dapat mengganggu hubungan antar individu dalam suatu individu. Kategori potensi akibat stres antara lain: 1. Subjektif berupa ketakutan dan apatis. 2. Perilaku berupa alkoholisme, ketergantungan obat, dan mudah mendapat kecelakaan. 3. Kognitif berupa konsentrasi rendah, hambatan, dan lebih. 4. Fisiologis berupa naiknya tekanan darah dan gangguan jantung naik. 5. Organisasional berupa produktivitas rendah, absensi, dan tindakan hukum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kreativitas tenaga kerja adalah kemampuan seniman dalam melahirkan karyanya yang berbeda dengan karya sebelumnya. Proses kreativitas ini harus dilalui dengan tahapan-tahapan yang berbeda dari setiap pelaku seni. Semua manusia yang bisa mengalami stres dalam pekerjaan seniman sangat mungkin karena proses kreativitas itu sendiri perlu pemikiran dan gagasan baru yang tidak mudah. Kerja yang nyaman, kerja yang menyenangkan akan meningkatkan kreativitas seniman. Stres kerja berhubungan erat dengan kelelahan kerja dan produktivitas. Pada sebagian pelaku UMKM, produktivitas sangat erat dengan kreativitas. Bahkan penyakit akibat kerja juga ditimbulkan karena kelelahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Beban berat bagi tenaga kerja UMKM apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Karena mereka harus melahirkan karya yang kreatif dan laku, maka diperlukan solusi untuk menanggulangi stres kerja agar produktivitas dapat meningkat. Stres kerja akan muncul bersamaan dengan kelelahan kerja karena pola kerja seniman yang tidak teratur sehingga waktu istirahat tidak terpola-pola. Slide yang kedua menjelaskan tentang target dari stres kerja. Salah satunya adalah merusak prestasi kerja, karena dengan tekanan stres kerja yang berlebihan, bisa mengakibatkan stamina prestasi kerja menurun dengan seiring berjalannya waktu. Stres dapat membantu atau merusak prestasi kerja, akan tergantung pada seberapa besar tingkat stres. Selama beberapa tahun, hipotesis U terbalik telah diterima. Hipotesis ini menjelaskan hubungan antara stres dan prestasi kerja. Hipotesis ini menjelaskan bahwa ada tingkatan tertentu stres dapat merangsang dan meningkatkan perhatian terhadap pekerjaan yang akan meningkatkan prestasi kerja atau kinerja. Namun, kadar stres optimum akan menurunkan prestasi kerja pada taraf minimum. Saat itulah individu sering melakukan tugasnya dengan baik, lebih intensif, atau lebih cepat. Peningkatan stres akan menempatkan tuntutan yang tidak dapat dicapai atau kendala pada seseorang yang mengakibatkan prestasi kerja menjadi rendah. Stres selain mempengaruhi prestasi kerja juga dapat membawa dampak potensial pada individu, yaitu dampak subjektif berupa ketakutan dan apatis, dampak perilaku berupa alkoholisme, ketergantungan pada obat, dan mudah mendapat kecelakaan. Dampak kognitif dapat berupa konsentrasi rendah, hambatan, dan letih. Dampak fisiologis berupa naiknya tekanan darah dan gangguan jantung. Dampak organisasional bisa berupa produktivitas rendah, absensi, dan tindakan hukum. Slide yang ketiga menjelaskan tentang strategi untuk menghindari stres kerja. Yang pertama, kenali batas kemampuan. 2. Saing dengan rekan kerja. 3. Lupakan pekerjaan sejenak. 4. Jaga pola hidup. 5. Lakukan mindfulness. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kenali batas kemampuan. Mengenali batas kemampuan kamu dalam melaksanakan pekerjaan adalah penting untuk dilakukan. Kalau sudah mengenalnya dengan baik, maka kamu bisa mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan dan strategi yang harus dilaksanakan agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik serta menghindari kelelahan berlebihan. 2. Sharing dengan rekan kerja. Buka obrolan dan sharing dengan rekan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Dengan bersikap positif dan optimis, kamu bisa rileks sejenak dan suasana kerja akan terasa lebih nyaman.
3. Lupakan pekerjaan sejenak. Beban dan target pekerjaan tidak jarang membuat orang menjadi stres. Makanya, it's okay kok kalau kamu ingin melupakan pekerjaan sejenak. Cari hiburan yang bisa membuat pikiran dan tenaga kamu kembali pulih, seperti menonton film, karaoke, berkebun, bermain dengan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. 4. Jaga pola hidup. Hektiknya pekerjaan kerap membuat kita lupa untuk menjalani gaya hidup sehat. Menurut Mayo Clinic, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin dan makanan bergizi, serta berolahraga dapat membantu melindungi kesehatan fisik dan mental dari stres pekerjaan. Terakhir, lakukan mindfulness. Mindfulness adalah ketika kamu sadar dan fokus pada momen yang sedang kamu alami tanpa adanya interpretasi. Secara garis besar, teknik dilakukan saat mindfulness adalah sebagai berikut. Duduk dengan posisi nyaman yang didapat, bernafaslah seperti biasa. Coba untuk fokus merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Slide terakhir yakni output dalam stres kerja. Kesuksesan seseorang salah satunya adalah bagaimana dia bisa mengendalikan diri, salah satunya coping stress. Hubungan antara stres kerja dengan kreativitas signifikan negatif, artinya semakin tidak stres maka cenderung bahwa makin kreatif. Salah satu sumber kelelahan adalah stres. Hal ini dikarenakan stres akan lebih banyak energi yang dibutuhkan seseorang untuk coping stres. JOX 1987 berpendapat bahwa salah satu sumber stres adalah kelelahan, apalagi ritme kerjanya tidak teratur sehingga sangat mempengaruhi kesehatan dan akibatnya mudah lelah karena pengaturan sistem istirahat yang tidak baku. Kelelahan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber stres kerja. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 2012, The Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and Social Issues 2012, Soliha and Fauzia 2013 menemukan bahwa stres merupakan salah satu sebab kelelahan di samping sebab-sebab lain seperti gizi yang kurang, tim yutam kerja berlebih, kepuasan kerja, umur, pendidikan, dan lingkungan kerja. Penelitian Pratiwi et al. 2015, kelelahan akan menurunkan derajat kesehatan dan penelitian. Hendrawan, Sucahyawati, Cahyani, dan Indrayani 2015 menunjukkan bahwa stres kerja sangat berhubungan erat dengan kinerja dan kinerja seorang siswa ditunjukkan oleh kreativitasnya meningkat. Stresor stres kerja tidak bisa dilepaskan dengan kondisi personal karena setiap individu mempunyai daya tahan stres yang berbeda-beda. Penanganan stres yang baik selalu melibatkan tenaga kerja itu sendiri dan organisasi sehingga dapat dicari solusi yang sebaik-baiknya demi kinerja. Tidak selamanya stres bernilai negatif. Diponegoro 2006 dan Hendrawan N. Yulian Neu 2017, kajian psikologis positif stres dikendalikan dengan cara menemukan potensi positif yang ada pada diri manusia. Misalnya dengan menawarkan perilaku positif seperti memaafkan, bersyukur, sadar secara sendiri terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan subjektif individu. Stres akan lebih mudah dikendalikan saat seseorang dapat terkelola dan meningkatkan kesejahteraan subjektif individu. 1. Melakukan gerakan yang menyenangkan dan bermanfaat. 2. Mengkonsumsi makanan yang seimbang. 3. Berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan dan melakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama serta menumbuhkan nilai-nilai moral seperti pemaaf, bersyukur, berperilaku gembira, aktif menolong individu yang membutuhkan. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.